Oke, lanjut materi selanjutnya. Oke Mas, saya mau tanya, ketika teman-teman melakukan atau di motor kalian itu terjadi baret di bagian dinding silinder maupun piston, terus kemudian menimbulkan suara kasar, maka apa yang teman-teman lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Di apa? Di oversize. Apa sih oversize itu, Mas? Nah, menaikkan diameter piston. Fungsinya untuk apa? Kenapa dinaikkan? Ayo. Gen balap. Ya ora ngono konsepnya. Gen balap kur dinaike 0,5 yang apa? Oversize. Itu dilakukan ketika piston atau diameter mengalami yang namanya baret di bagian permukaan ini, pinggiran sini ada baret. Nah, maka harus di oversize. Tadi oversize kata Mas Lukman ini harus memperbesar diameter piston. Ya kan? Kenapa harus diperbesar? Ayo, kenapa? Lah yo berkecil ra iso no. Piye? Piston ini harus diperbesar diameternya ketika melakukan oversize. Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Nah, untuk menghilangkan baret di bagian dinding silinder dengan cara dinding silindernya di alter. Paham? Oversize itu naiknya biasanya ini dari 0 atau STD ada 0,25, ada 0,50, ada yang 0,75, ada yang 0,100. Biasanya pabrikan paling pol itu 100, tapi juga ada yang 200, juga ada yang 150. Tapi dari pabrikan itu biasanya kalau ketika ada yang ori-ori maksimal itu 100 biasanya. Nah, ketika diameternya piston ini 62, ketika dia 62 kan standar Mas, standar. Terus kemudian dia baret, mau kamu naikkan oversize jadi 50, berarti ukurannya piston jadi ya di oversize di OS 50, jadi ukurannya piston jadi 62,5 kali 50, 62,5. Naik berapa mili? Naik berapa mili? 5 mili ya kakean total. 62 tambah 5 ya jadi 67, 0,5. Wah, iki lho nol. Paham ra iki maksud iki? Nah, oversize itu seperti itu. Ketika terjadi baret piston ataupun silinder terus kemudian bunyi apa ketika itu baret kan juga akan membakar oli, akan timbul asap putih kan kayak gitu kan. Nah, maka harus di oversize. Apakah semua motor bisa di oversize? Motor apa yang nggak bisa di oversize? MX, Yamaha. Aerox bisa di oversize lah bro. Aerox bisa lah bisa? Oh ya besok oversize Aeroxmu jebol. Yamaha khususnya motor-motor yang baru dimulai dari motor MX berapa? 135 MX tahun 2006 itu dia sudah menggunakan teknologi yang namanya dihasil. Dihasil permukaan apa itu namanya silinder
dia sudah tidak menggunakan baja, tapi menggunakan aluminium. Kalau nggak salah seperti itu. Loh, kenapa kok saya tahu? Saya dulu pernah di dealer Yamaha menjadi mekanik mas, jadi tahu. Nah itu MX 2006 itu sudah menggunakan teknologi diasil, terus kemudian diteruskan oleh Vixen dengan kode Vixen bloknya 3C1 yang Vixen lama itu. Nah itu blok paling mahal untuk sekarang di Vixen, paling dicari soalnya sudah tidak diproduksi. Yang diproduksi itu 1 PA kalau nggak salah, yang Vixen masih produksi 1 PA. Itu untuk Vixen yang new kemarin 1 PA. 3C1 sudah nggak produksi karena beda cara membuat diasilnya antara 3C1 dengan 1 PA. Sama motor-motor sekarang itu pembuatan diasilnya beda. Kemungkinan seperti itu dari Yamaha. Kenapa perbedaannya? Ini loh kalau nggak salah, dulu itu yang masih 3C1 atau silinder-silinder yang diasil lama, itu proses pembentukan atau membuat diasilnya ini supaya dia licin permukaan ini, dia pakai mesin. Jadi satu mesin satu silinder, satu mesin satu silinder. Nah tapi sekarang menggunakan cairan, jadi dicelupkan cairan supaya membentuk diasilnya, supaya si dinding silinder atau liner yang ada di sini menjadi mengkilap. Dan itu nggak bisa mas di coulter, paham? Apakah bisa di coulter? Ya bisa, mungkin bisa, ada yang bisa, tukang coulter yang bisa, tapi ya tidak sebagus dari pabrikan. Makanya ketika si Yamaha ini, misal contoh motor Aerox-nya Mas Waldi ini mengalami baret di permukaan pistonnya atau di linernya, ya maka harus ganti sama bloknya, nggak bisa di coulter, paham? Nah kalau Yamaha mengklaim dia teknologi paling mutakhir lah pada saat itu, yang lain nggak ada karena sudah dipatenkan oleh Yamaha. Yang menemukan adalah Yamaha. Honda masih menggunakan baja semua lindernya, jadi bisa di oversize atau di coulter. Apakah ada Honda yang tidak bisa di coulter? Pernah menemui belum? Bisa semua ya? Bisa semua? Saya belum pernah menemui karena saya sudah jarang megang motor. Nah kalau teman-teman nanti ada yang menemui, kayaknya jarang. Semuanya bisa di oversize atau di coulter. Kecuali kalau Yamaha, dia sudah punya teknologinya sendiri dengan keuntungannya sendiri. Keuntungannya apa? Dari Yamaha dihasil, ya permukaannya lebih licin sehingga piston naik turun akan semakin baik. Ketika piston semakin baik naik turun, maka tenaga akan semakin baik atau maksimal. Nah tapi juga ada kekurangannya di hasil itu. Kekurangannya dia boros oli. Kenapa? Karena permukaannya tidak begitu halus mas. Nah jadi oli-oli akan terperangkap sedikit-sedikit dan ikut terbakar. Makanya dulu itu tahun berapa ya, 2008, 2009, 2010 itu Vixen baru biasanya timbul atau keluar asap putih waktu di pagi hari. Ya karena apa? Kayak karena olinya ikut terbakar. Atau teman-teman pas beli motor yang dihasil ini Aerox ataupun apa, dia akan keluar asap putih sedikit di pagi hari. Nah, di pagi hari akan keluar asap putih. Itu bukan rusak, tapi itu adalah hal yang wajar karena di dihasil, di motor dihasil, di Yamaha dihasil. Nah, dan ketika seperti itu maka jangan sampai telat-telat mengganti oli. Biasanya Yamaha itu boros oli ya, karena dia menggunakan dihasil dan olinya ikut terbakar walaupun sedikit-sedikit, nanti lama-lama ketika kalian telat ganti oli akan habis. Ketika habis apa yang terjadi?
baret ganti, ketika baret ganti blok, ganti piston. Nah, saya dulu di dealer sering mas mengganti blok-blok ini, terutama untuk motor Mio J, terus Mio M3. Wah, itu sering kehabisan oli, bahkan saya tap potong oli nih, ramet apa nih. Ya, dia telat mengganti oli, olinya habis. Nah, teknologi itu sendiri-sendiri antara Yamaha dan Honda. Kan sekarang bersaing pasaran di Indonesia kan Yamaha dan Honda. Oke, mungkin sampai di sini ada kan oversize. Wah, bisa senyum. Saya senang lihat Mas Rizky bisa senyum. Wah, kakaknya merengut. Wah, bentar ya, 300 cc. Boleh, 300 cc ini mas. Nah, otomatis ya mas, ketika oversize, maka otomatis cc-nya juga akan bertambah atau naik. Biasanya tenaganya lebih enak lah, atau lebih powerful lah daripada standarnya. Apakah bisa dari, misal contoh nih mas, dari 62 ini langsung saya naikkan menjadi 70, bisa nggak? Naik 8 mili? Ya bisa, itu namanya apa? Bore up. Bore up kan? Langsung naik besar. Nah, bore up, wah sudah dibesarkan nih, linernya sudah diganti, terus kemudian pistonnya diganti ukuran menjadi 70. Tapi semuanya masih standar, nggak diporting, karburator standar, ya percuma. Nah, maka semuanya harus disesuaikan, semuanya ada penghitungannya. Klepnya juga masih standar, ya percuma lah. Ya mas ya, 300 cc mu ya, 300 cc tok, 300 cc ya. Dirubah ini nih TB nih. Nokennya ya, supaya campuran bahan bakar dan udara yang masuk lebih banyak. Karena apa? CC-nya lebih besar. CC-nya lebih besar tapi campuran bahan bakar dan udaranya sama aja dengan standarnya, berarti campurannya miskin gitu. Maka si miskin akan ketemu dengan si kaya. Oke lah, ada yang tanya kan? Belum kita praktek? Honora, mas, tadi apa? Yang pertama ada penyetelan atau katup. Sudah tahu kan? Ketika penyetelan terlalu renggang, terlalu sempit, nah, sudah tahu efek-efeknya. Terus kemudian ada pengukuran CC motor. Terus kemudian yang terakhir ini ada oversize. Ada yang tanya kan? Kalau nggak ada, hah? Ya ora. Taking oversize ya. Kamu menghitung, prakteknya menghitung diameter, menghitung CC motor dan melakukan penyetelan katup atau klep. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan silahkan siap-siap. Nanti prakteknya sama Pak Yopa. Jadi nanti ketika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ke Pak Yopa. Nanti yang mengawasi beliau. Nanti alat-alat praktek silahkan diambil.